Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Syukurlah kalau baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu pimpin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian hadir semua pada pagi hari ini? Syukurlah kalau hadir. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian senang membaca cerita? Apakah kalian pernah membaca cerita? Cerita apa yang pernah kalian baca? Di sini Ibu akan menceritakan cerita tentang asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai seorang anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar dikaruniai seorang anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri pun melahir seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan segala keinginan putrinya. Apapun pasti mereka turuti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Hari itu, dia berulang tahun yang ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran di mana semua rakyat diundang ke pesta tersebut. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung tersebut terbuat dari uraian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. "Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya," kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putrinya menolak kalung itu. "Tidak suka kalung itu, ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memasangkan kalung ke leher putrinya. "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menempas tangannya. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permata bercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut
mengalir ke seluruh istana dan membentuk sebuah danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan bertanya terkait cerita yang ibu bacakan tadi. Nah, pertanyaan yang nomor 1, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Baik, terima kasih jawabannya. Jawaban nomor 1, Raja, Permaisuri, Putri, dan Rakyat. Nomor 2, bagaimana watak Raja dan Permaisuri dalam cerita tersebut? Wow, benar sekali. Watak Raja dan Permaisuri dalam cerita tersebut adalah dermawan, bijaksana, baik hati. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana watak Putri dalam cerita tersebut? Wow, benar sekali jawabannya. Angkuh, keras kepala, dan sombong. Nah, pertanyaan yang keempat, kenapa Permaisuri bersedih? Wah, benar sekali jawabannya. Permaisuri menangis karena melihat tingkah laku anaknya yang tidak menghargai pemberian hadiah dari raja dan permaisuri beserta rakyatnya. Baiklah, pertanyaan yang kelima. Apa amanat atau pesan moral dalam cerita tersebut? Wah, benar sekali jawabannya. Nah, jawabannya, kita tidak boleh terlalu memanjakan anak supaya mereka tidak mempunyai sikap yang kurang baik terhadap orang lain. Sebaliknya, kita harus membiasakan mereka untuk melakukan sesuatu secara mandiri agar mereka bisa menghargai orang lain. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang cerita fiksi. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu cerita fiksi itu apa? Nah, Ibu akan menjelaskan. Cerita fiksi merupakan cerita dengan berbagai macam cerita rekaan atau angan-angan dan bukan didasarkan pada cerita nyata. Nah, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan, imajinasi atau karangan pengarang. Yang kedua, terdapat kebenaran yang tidak mutlak atau belum tentu benar. Yang ketiga, cerita menggunakan bahasa konotatif atau bahasa perumpamaan. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistem yang baku atau resmi. Yang kelima, terdapat amanat atau pesan moral tertentu yang ingin disampaikan melalui cerita. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, cerita Asal Mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi yang menceritakan karakter raja, permaisuri, dan putri. Cerita fiksi merupakan cerita yang berbentuk khayalan. Kita harus selalu menghargai setiap pemberian dari orang lain. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Nah, yang pertama, siswa membaca cerita fiksi lainnya. Yang kedua, siswa mencari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, siswa mengamati masing-masing karakter dari
tokoh dalam cerita. Yang keempat, siswa membuat kesimpulan dari cerita fiksi tersebut. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Nah, jangan lupa di rumah belajar lagi ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.